Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Destiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Saya Erlangga Yuda Pratama dengan NPM 2554071020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu komunikasi dalam sebuah hubungan. Kita semua pasti memiliki sebuah hubungan, entah itu hubungan dengan pasangan kita, keluarga, teman, sahabat, kerabat, atau mungkin dengan diri kita sendiri. Di dalam semua hubungan tersebut terdapat satu elemen yang menjadi fondasi utama dalam terbangun dan terbentuknya suatu hubungan, yaitu adalah komunikasi. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar menyadari betapa pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan? Lalu, apakah kita sudah menerapkan komunikasi dengan cara yang sehat dalam hubungan kita? Atau justru malah sebaliknya, kita melakukan dan menerapkan komunikasi dengan cara yang kurang baik, sehingga hubungan kita bisa jadi berantakan atau semacamnya. Dalam presentasi ini kita akan bersama-sama memahami betapa pentingnya komunikasi dalam hubungan dan bagaimana caranya kita untuk menerapkan komunikasi dengan cara yang sehat dan baik. Apa itu komunikasi dalam hubungan? Komunikasi dalam hubungan merupakan proses dua arah yang melibatkan penyampaian pikiran dan perasaan. Kemampuan mendengarkan dengan penuh rasa perhatian dalam berbagai jenis hubungan seperti persahabatan, keluarga, romantis, maupun hubungan yang profesional. Komunikasi ini menjadi jembatan utama bagi kita untuk menghubungkan individu dengan individu lainnya. Lalu kita akan bahas peran komunikasi dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan. Sebelum itu, kita bahas dulu definisi dari kepercayaan dalam sebuah hubungan. Kepercayaan ini merupakan fondasi utama dalam sebuah hubungan. Lalu, peran komunikasi ini sangat penting bagi di dalam hubungan, karena dengan adanya komunikasi kita dapat menjalankan hubungan kita dengan orang yang kita cintai atau yang kita sayangi dengan baik dan tanpa ada masalah yang menghalangi. Peran komunikasi ini sangat krusial mungkin karena kita harus menyadari komunikasi ini begitu penting bagi hubungan. Karena tanpa adanya komunikasi, mungkin hubungan kita dengan orang yang kita sayangi atau orang yang kita cintai dapat menimbulkan masalah jika komunikasi tersebut tidak ada atau tidak diterapkan dalam hubungan kita. Lalu, komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada komunikasi yang terbuka dan komunikasi yang tertutup. Kita akan bahas yang komunikasi terbuka dulu. Komunikasi terbuka itu adalah sikap jujur
atau sikap jujur dan terbuka dalam hubungan kita, yang maksudnya adalah di dalam hubungan kita berkomunikasi secara transparan tanpa adanya hal yang kita sebutkan atau kita tidak beritahu dengan pasangan atau orang yang kita cintai tersebut. Jadi komunikasi terbuka ini sangatlah bagus dan sangatlah penting, mungkin sangat penting dalam hubungan kita, karena jika kita menerapkan komunikasi yang terbuka, maka kita sudah selangkah lebih maju dalam mempertahankan kepercayaan dalam hubungan kita. Lalu ada komunikasi yang tertutup. Komunikasi yang tertutup ini adalah sikap yang tidak terbuka dengan orang yang kita cintai dalam hubungan tersebut. Kita tidak terbuka. Jadi di saat kita tidak terbuka dengan pasangan kita atau orang yang kita cintai tersebut, komunikasi ini sangatlah tidak boleh kita terapkan, karena ini bisa menimbulkan adanya masalah, lalu menimbulkan kesalahpahaman saat kita tidak terbuka dalam berkomunikasi dengan hubungan kita dengan orang yang kita cintai dalam hubungan kita. Jadi seharusnya yang kita gunakan adalah komunikasi yang terbuka. Lalu ada dampak positif dalam komunikasi. Komunikasi dalam hubungan pasti memiliki dampak yang positif, karena komunikasi ini pasti akan memberikan hal-hal positif mungkin dan manfaat bagi kita dalam menjalani hubungan. Karena dengan komunikasi kita bisa dapat menyampaikan pemikiran kita, perasaan kita, atau mungkin ada sesuatu yang sebelumnya kita pendam. Namun dengan komunikasi yang terbuka ini kita bisa menyampaikan hal tersebut kepada orang yang kita cintai. Jadi tidak ada lagi hal yang harus dipendam dalam hati jika kita menerapkan komunikasi dengan terbuka kepada orang yang kita cintai. Lalu dampak positif lainnya, kita pasti jika kita menerapkan komunikasi yang terbuka, dampak positif kita dalam menjalani hubungan, orang yang kita sayangi pasti akan lebih percaya dengan kita. Kita bisa dapat diandalkan, menjadi orang yang jujur dalam menjalani suatu hubungan, sehingga akan memunculkan suatu kesetiaan dalam hubungan. Lalu yang terakhir ada dampak negatif jika kita tidak menerapkan komunikasi atau komunikasi itu tidak ada di dalam hubungan kita. Jika komunikasi itu tidak ada di dalam hubungan kita, saya yakin hubungan tersebut tidak akan bertahan lama, karena komunikasi ini begitu penting bagi hubungan. Jika komunikasi ini tidak ada atau tidak diterapkan, saya yakin akan banyak menimbulkan masalah atau kesalahpahaman di dalam hubungan kita. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah komunikasi merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang sehat, kuat, dan berkelanjutan. Melalui komunikasi yang baik, seseorang dapat membangun kepercayaan, menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat, dan mencegah adanya atau terjadinya kesalahpahaman dalam hubungan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Semoga presentasi ini pada kesempatan yang saya mempresentasikan ini, kalian bisa mendapatkan hal-hal yang positif atau pelajaran-pelajaran dan manfaat yang baik bagi kalian dalam menerapkan komunikasi dalam sebuah hubungan. Sekian yang saya
pamit undur diri. Jika ada salah kata atau ya, hal yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya mohon maaf. Selebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.